Halo, balik lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan membahas sebuah fitur yang lumayan baru di Mikrotik, yakni namanya adalah VXLAN, Virtual Extensible Local Area Network. Mungkin teman-teman dengar ini mirip-mirip dengan VLAN ya. Tapi penasaran nggak sih sebenarnya bagaimana cara konfigurasinya? Karena dengan fitur ini, nanti kita bisa melewatkan segmen IP yang lebih banyak lagi di atas jaringan layer 3. Nah, pengen tahu gimana detailnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami upload video terbaru. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ada yang namanya VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN ini adalah sebuah fitur di jaringan yang kita bisa melewatkan atau kita bisa membawa beberapa subnet IP hanya dalam satu interface fisik aja. Nah, biasanya kayak VLAN itu berarti endpoint-nya, misalnya seperti router atau switch, itu harus terhubung secara langsung menggunakan kabel, wireless, ataupun fiber optik. Nah, karena VLAN ini terdapat pembatasan hanya sekitar 4096 ID aja, nah sekarang ada satu fitur baru lagi namanya adalah VXLAN. Di mana VXLAN ini akan lebih memperbanyak lagi segmen-segmen IP yang bisa kita bawa di jaringan. Bahkan si VXLAN ini bisa membawa lebih dari 16 juta VNI atau biasanya disebut dengan VXLAN ID. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa kalau di dalam VXLAN ini ada beberapa VLAN, maka bisa kita membuat banyak sekali segmen di atas jaringan yang sudah kita punya. Nah, hebatnya lagi si VXLAN ini nanti antara endpoint-nya itu tidak harus dalam segmen IP yang sama, tetapi bisa melewati routing seperti static routing, OSPF, ataupun mungkin BGP. Nah, seperti apa konfigurasinya di Mikrotik? Sebenarnya ini adalah fitur yang sudah cukup lama, di versi 7 awal sudah ada, namun dulu belum sempat kita bikinan tutorial, baru hari ini kita akan coba VXLAN ini. Dan untuk di video kali ini saya sudah menyiapkan ada beberapa router di depan saya. Jadi di sini ada 3 router yang terlihat, walaupun sebenarnya router-router ini sudah terkoneksi ke jaringan yang lebih besar lagi, di mana jaringan-jaringan yang lebih besar itu menggunakan routing OSPF seperti topologi yang ada di sebelah saya ini. Nah, ada 3 router, ada klien 1 yang paling sini ya di belakang laptop saya ini, kemudian ada klien 2, kemudian ada klien 3 yang paling ujung. Nah, masing-masing router ini semuanya sudah terkoneksi ke satu jaringan besar, yang mana jaringan besar itu merupakan sebuah routing OSPF. Nah, karena dia sudah terkoneksi ke sebuah routing OSPF, maka sebenarnya antar router ini sudah bisa saling ping, sudah bisa saling berkomunikasi dengan IP yang didapatkan dari jaringan OSPF. Nah, ini juga bisa jadi simulasi, misalnya nanti di atasnya itu adalah sebuah jaringan ISP. Atau biasanya sebenarnya VXLAN ini lebih banyak digunakan di network data center. Di mana mungkin kalau kita bisa lihat ya data center itu kan mungkin penyewanya banyak, tenannya banyak. Yang nanti kadang-kadang ada tenan di rak server A, ada lagi yang mungkin di rak server yang jauh gitu ya. Sehingga bagaimana caranya nanti antar rak server ini bisa berkomunikasi bahkan menggunakan alamat dengan segmen IP yang sama. Dalam VXLAN nanti endpoint-nya itu disebut dengan VTEP atau Virtual Tunnel Endpoint. Jadi VTEP ini adalah router-router yang akan menjadi titik tumpu atau titik endpoint baik sisi A atau sisi B untuk membuat jaringan VXLAN. Di sini juga nanti akan terjadi yang namanya enkapsulasi dan dekapsulasi. Sehingga hampir mirip dengan VLAN ya teman-teman. Jadi nanti modelnya seperti ada ID, kemudian nanti paket-paket datanya akan ditambahkan header. Kalau saya coba buka manualnya di Mikrotik, itu akan menambahkan sekitar 50 byte headernya. Nah, langsung saja kita akan menuju ke konfigurasi teman-teman. Nanti di sini sudah saya siapkan ada 2 laptop. Ini untuk simulasi aja. Di laptop saya yang sebelah kanan ini adalah laptop yang nanti kalau di topologi ya, itu adalah menjadi server 1 atau PC yang ada di bawah klien 1. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah laptop atau jaringan lokal yang ada di bawah klien 2. Nah, secara fisik, router klien 1 ada di depan laptop ini persis, kemudian router klien 2 ada di depannya laptop yang sebelah kiri saya ini. Jadi ini klien 1, ini klien 2, dan ETH1 masing-masing sudah terkoneksi ke jaringan OSPF yang ada di atasnya. Jadi kalau saya coba ping, nanti dua-duanya sudah bisa saling terhubung.
Nah, untuk bisa mengaktifkan VXLAN, kita akan coba buka langsung aja di Winbox. Kebetulan ini semuanya sudah saya aktifkan yang namanya Roamon. Jadi saya tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi manual satu persatu. Tinggal nanti saya akan connect ke Roamon agent-nya dan saya langsung bisa melihat semua dalam satu Winbox seperti ini. Nanti akan saya konfigurasikan klien 1 dan klien 2. Ini adalah router yang ada di VTEP-nya teman-teman ya. Oke, ini yang sebelah kanan layar saya ini adalah klien 1, yang sebelah kiri adalah klien 2 yang kebetulan menggunakan router OS 7.19.1. Jadi VXLAN ini mulai ada di versi 7 awal, tetapi saat ini saya sudah menggunakan versi 7 yang lumayan baru ya, 7.19. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengaktifkan yang namanya VXLAN? Jadi nanti yang pertama kita harus lakukan pengetesan dulu apakah dari titik VTEP 1 ke 2 itu sudah bisa saling ping atau tidak. Jadi kebetulan klien 2 ini dapat IP dari atas itu adalah 10.1.8.2. Sedangkan klien 1 itu ada IP-nya 10.1.7.2. Nah, kita akan coba tes ping dari antar routernya dulu. Oke, dari klien 2 saya coba ping ke 10.1.7.2. Sudah berhasil, begitu juga sebaliknya seharusnya juga bisa saling ping. Sepuluh satu delapan titik 2. Saya geser ya. Nah, kita bisa lihat sudah replay di sini. Jadi dari titik A ke B sudah bisa saling replay. Yang kebetulan kalau dilihat dari topologi sebenarnya di atasnya itu ada jaringan OSPF atau jaringan yang routing yang sangat besar gitu ya. Oke, kalau ini sudah bisa saling ping, maka nanti yang harus dilakukan adalah pembuatan VXLAN-nya. Nah, kita harus masuk di menu interface teman-teman. Kita buat dulu di klien 1, kita masuk di interface. Kemudian nanti di sini kita bisa tambahkan interface baru, namanya adalah VXLAN. Oke. Kemudian yang perlu dilakukan pengubahan sebenarnya ada beberapa. Yang paling penting sebenarnya ada di bagian VNI ini. Atau ini adalah VXLAN ID. Ada yang menyebut dengan VNI, ada yang menyebut dengan VNID. Contohnya saya akan membuat namanya VXLAN 10 dengan ID 10. Kemudian kalau untuk simbol seperti ini, kemudian langsung kita OK. Nanti dia akan muncul seperti ini di sini. Ya. Walaupun kelihatan di sini statusnya sudah running, tapi sebenarnya ini kalau kita coba cek ke klien 2, ini belum running karena klien 2 belum kita buat teman-teman ya. Nah, langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah kita masuk ke menu interface VXLAN. Kemudian di sini kita harus tentukan ada yang namanya VTEP. Jadi kebetulan di Mikrotik ini untuk saat ini itu support VXLAN yang statik atau ada yang menyebut juga dengan VXLAN unicast teman-teman ya. Nah, kenapa disebut dengan statik? Karena kita harus menentukan kita itu mau terkoneksi ke endpoint dengan IP berapa. Jadi ini dilakukan secara manual atau statik. Ya, jadi saya ulangi, masuk di interface, kemudian di VXLAN, kemudian di bagian VTEP ini kita klik, nanti akan tampilannya seperti ini. Dan kita tambahkan, kita itu mau menunjuk ke VTEP atau endpoint dengan IP berapa. Nah, di sini kita pilih interface-nya adalah VXLAN 10.
remote IP-nya kita isikan alamat IP dari router client 2 ini, yakni 10.1.8.2. Nah, kalau ini sudah, kita juga harus lakukan di sisi satunya, yakni di router client 2. Saya juga akan tambahkan di sini. Di interface list ini, kita masuk ke VXLAN. Kemudian kita tambahkan, namanya VXLAN 10. ID-nya kita samakan dengan yang client satu tadi, karena kita pengen connect ke sana ya. Jadi ini mirip juga dengan misalnya VLAN. Atau nanti kita juga bisa lakukan pengisian VNI ini sampai 16 juta sekian ya. Jadi ID-nya ini sangat banyak teman-teman. Jadi bisa untuk jadi pilihan kalau kita pengen melewatkan segmen IP yang sangat banyak. Kita oke. Kemudian di bagian VTEP ini juga jangan lupa kita masukkan IP address dari client 1 ini. Saya geser ke bawah biar kelihatan. Interface-nya VXLAN 10, kemudian remote IP-nya adalah 10.1.7.2. Nah, kalau sudah, kita memastikan bahwa ini sudah connect atau tidak. Biasanya satu indikatornya di bagian FDB ini, nanti biasanya sudah akan muncul MAC address dari router lawannya. Jadi ini VXLAN ini walaupun dia di bawahnya itu adalah jaringan layer 3 atau SPF, nanti dia bisa mengenkapsulasi MAC address, bisa encap MAC address itu ke dalam UDP package yang nanti dipertukarkan di atas jaringan layer 3. Jadi memang fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di FDB ini bisa kelihatan MAC address-nya berapa, walaupun secara koneksi antara client 2 sama client 1 itu tidak direct connect menggunakan kabel langsung. Ya, tapi MAC address itu di-encap ke dalam UDP package yang kemudian dipertukarkan antara VTEP tadi. Sehingga kita bisa lihat di FDB, bisa kelihatan MAC address-nya muncul di sini. Nah, kalau ini sudah, sebenarnya VXLAN-nya itu sudah jalan. Biasanya kalau untuk kebutuhan misalnya data center, mungkin di dalam VXLAN ini itu akan ditambahkan VLAN-VLAN tagging gitu ya. Tapi untuk percobaan saya kali ini, karena ini percobaan yang simple, saya pengen coba lakukan aja VXLAN ini di bridging ke arah jaringan laptop masing-masing di bawahnya. Ya, jadi kebetulan di masing-masing router sudah ada laptop di client 1. Kebetulan laptop saya itu terkoneksi ke ETH2. Jadi saya bisa bikin bridge. Kita bikin bridge 1 misalnya. Kemudian portnya itu kita isikan VXLAN. Kemudian ETH2. Ya, nanti ini akan disconnect dulu sebentar. Oke, jadi VXLAN 10 sama ETH2 sudah saya bridge. Kemudian begitu juga di client 2. Kebetulan juga sudah ada laptop di ETH2, jadi saya juga lakukan hal yang sama. Masuk ke bridge, kemudian saya bikin bridge 1, tambahkan port ETH2 dan juga VXLAN di situ. Nah, ini cara simpel sebenarnya teman-teman. Jadi di sini saya belum menggunakan VLAN ya, karena belum ada mapping VLAN sama sekali. Saya pengen coba bahwa VXLAN ini seperti halnya Ethernet biasa, interface pada umumnya ya, yang bisa kita lakukan bridging. Jadi simple seperti ini hanya untuk mengetes apakah kemudian nanti antar laptop di bawah jaringan lokal ini itu bisa saling terhubung atau enggak. Oke, setelah VXLAN 10 saya bridge dengan ETH yang menuju ke laptop, saya akan coba dengan cara yang gampang. Jadi antar laptopnya ini saya akan pasang IP dengan segmen yang sama. Jadi saya setting dulu IP address di laptop saya secara manual dulu teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan IP-nya 192.168.30.10 dengan subnet mask 255.255.2550 atau /24 teman-teman ya.
Nah, kemudian saya setting IP di client 2. Ini laptop yang kedua, teman-teman. Kita masuk ke control panel, kemudian network sharing center. Ini juga sudah saya siapkan IP address-nya secara manual, statik ya. IP-nya adalah 192.168.30.100. Jadi yang di client 2 30.100, yang di client 1 30.10. Kita akan coba lakukan testing antar jaringan lokal, yakni dari laptop 1 ke laptop 2, teman-teman. Nah, nanti kalau di jaringan lokal di lapangan bisa aja nanti ini bentuknya bukan laptop ya. Bisa server, bisa mungkin IP cam dan segala macam. Saya buka terminal dari laptop, kemudian saya coba ping langsung ke 192.168.30.100. Nah, kita bisa lihat di sini pingnya replay. Berarti untuk saat ini laptop A atau laptop 1 dengan laptop 2 sudah bisa saling terhubung dan menggunakan alamat IP segmen 30.0/24. Oke, itu tadi percobaan pertama saya. Yang kedua saya akan coba, karena ini bisa dibilang mirip dengan VLAN ya. Jadi kalau kita lihat tadi MAC address juga bisa kelihatan. Nah, saya pengen coba bagaimana kalau misalnya kita jalankan fitur DHCP di atas VXLAN. Nah, kebetulan tadi kan sudah kita bridge ya di router 1 dan di router 2. Ini tadi sudah kita bridge antara VXLAN dan juga ETH2-nya. Ya, ini sama ya. Nah, saya pengen coba bagaimana jadinya kalau misalnya saya pasangkan DHCP server di bridge yang ada di router client 1. Apakah nanti laptopnya bisa dapat IP otomatis atau tidak? Nah, pertama saya akan cek dulu IP address-nya. Kebetulan tadi sudah ada IP ini di ETH2. Ini berarti sudah tidak dibutuhkan karena Ether 2-nya sudah masuk dalam bridge 1 ya, teman-teman. Ini bisa saya pindah aja di IP address-nya di bridge 1. Kemudian saya pengen coba aktifkan DHCP server. DHCP server saya aktifkan di bridge 1. Di mana bridge 1 ini ada dua interface, yakni ETH2 dan VXLAN 10. Langsung kita next aja. Jangan lupa berarti di router client 1 ini kita juga harus melakukan basic config ya. Jadi ini pastikan sudah bisa connect internet. Termasuk nanti ada NAT, masquerade, ada DNS dan segala macam. Semuanya harus di config di client 1 dulu, baru bikin DHCP server. Oke, kita akan langsung coba di laptop. Nanti akan saya coba konfigurasi DHCP client di laptop. Langsung saya coba aja di laptop saya dulu, di laptopnya client 1. Masuk ke konfigurasi, kemudian kita ubah yang tadinya manual, kita ubah jadi DHCP. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa laptop saya dapat IP 30.254. Nah, ini kalau saya coba mungkin ping ya, atau trace ke internet, kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini tes pingnya sudah bisa, dan sudah bisa langsung ke internet ya, dengan menggunakan DHCP dari si VXLAN tadi. Nah, ini di router 1 atau di client 1 ya, yang mana ini direct connect. Bagaimana kalau di laptop yang ada di bawah router client 2. Ini saya pindah ke sini konfigurasinya, teman-teman. Yang tadinya saya setting manual, saya akan coba opt-in. Ya, apakah nanti DHCP server dari router client 1 bisa sampai di laptop client 2. Nah, ini bisa kita lihat bahwa laptop client 2 sekarang sudah berhasil mendapatkan IP address dari router client 1 dengan IP 192.168.30.253, teman-teman.
Nah, ini kalau kita coba mungkin buka CMD. Kita coba misalnya ping ke 888. Terus misalnya juga ping ke Google. Nah, ini sudah berhasil. Jadi sekarang DHCP server yang ada di router client 1 itu bisa langsung atau bisa membaca MAC address dari laptop yang ada di bawah router client 2. Karena MAC address-nya sudah masuk ke dalam VXLAN tadi. Walaupun sebenarnya routernya di sini tidak satu segmen teman-teman, melewati jaringan routing OSPF yang ada di atasnya. Kalau kita lihat di router client 1, maka nanti di DHCP server list-nya juga seharusnya akan tampil teman-teman. Seperti halnya DHCP server biasa yang kita konfigurasi. Ya, kita coba cek di DHCP server kemudian lisis. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 laptop ya yang sudah dapat IP 253 sama 254. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi VXLAN ini hampir mirip dengan VLAN biasa atau bahkan hampir mirip dengan Ethernet biasa, di mana kita bisa pasangkan beberapa service termasuk DHCP server di sini. Oke, percobaan terakhir yang akan saya lakukan adalah bagaimana kemudian kalau misalnya ada satu router lagi, misalnya di sini ada router client 3 yang dia juga pengen tergabung ke dalam VNID 10 yang tadi sudah kita buat. Nah, kita akan langsung coba aja konfigurasi router client 3. Saya akan konfigurasi dari laptop 1 aja. Kebetulan sudah saya romon semuanya, jadi langsung terlihat di situ. Oke, ini adalah client 3 yang kebetulan juga menggunakan versi OS 7.19.1. Ya, tidak ada tambahan package lagi karena begitu upgrade versi langsung ada fitur tersebut ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ada router lain yang pengen tergabung ke dalam segmen yang VNI 10 tadi? Caranya sama sebenarnya teman-teman. Jadi kita masuk di interface, kemudian VXLAN, dan kita tambahkan di sini ada VXLAN baru, contohnya VXLAN 10 dengan VNI 10 juga. Nah, kemudian VTEP-nya ini bisa kita nunjuk ke router yang manapun. Tapi biasanya untuk lebih gampangnya kita gunakan ada satu router. Misalnya di sini saya gunakan ada router client 1 itu sebagai konsentrator dari VXLAN-nya. Walaupun kita bisa bikin di beberapa router yang lain ya. Contohnya di sini saya akan pasangkan VTEP-nya menunjuk ke alamat IP dari router client 1. Jadi ini adalah remote IP-nya 10.1.7.2. Oke, nah begitu juga di router client 1 ini juga harus tambahkan lagi. Di bagian VXLAN, VTEP ini juga harus menambahkan atau menunjuk ke client 3. Kita cek IP address-nya di sini. Interface-nya VXLAN 10, kemudian IP-nya 10.1.9.2. Untuk memastikan apakah sudah running atau belum, cara paling gampang adalah kita bisa lihat di neckbar teman-teman.
Masuk di menu IP, kemudian Neckburst. Nanti kita bisa lihat di sini VXLAN-nya sudah ada berapa Neckburst. Dilihat dari sudut pandang klien 1 sudah ada klien 2, sudah ada klien 3. Kalau kita lihat dari sudut pandang klien 3, kita bisa lihat di neckboard lagi. Nah, sudah ada VXLAN 10 dengan neckboard-nya adalah klien 1. Nah, kalau misalnya laptop di bawah klien 3 itu juga pengen mendapatkan IP otomatis dari si klien 1 tadi, DHCP server, langkahnya juga sama. Tinggal kita lakukan bridging aja. Kita masuk di menu bridge, kita masukkan bridge 1. Kemudian di portnya kita tambahkan VXLAN 10 dan juga kita tambahkan ETH2. Nanti ETH2 ini yang menuju ke jaringan lokal di klien 3. Nah, seperti ini. Untuk memastikan apakah di jaringan lokal klien 3 sudah dapat IP atau belum, saya akan gunakan laptop yang ada di klien 2 ini. Saya akan pindahkan koneksi kabelnya ke router klien 3. Ya, ini saya akan pindah dulu colokannya. Yang tadinya ada di router klien 2, saya pindah ke router klien 3. Nah, di ETH2 juga. Kita cek sekali lagi di sini. Kita coba refresh atau minta ulang dengan cara disable enable. Nah, kita akan dapat IP lagi, cuman kebetulan karena MAC address-nya sama ya, jadi kita lihat di sini IP-nya sama, dapatnya 30.253. Dan kalau kita tes lagi ke internet, oke, kita coba ping ya. Sudah bisa, kalau kita coba tracer juga nanti kelihatan. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa gateway-nya lewat 192.168.30.1. Ini adalah IP dari router klien 1. Yang notabene sebenarnya antara klien 1 sama klien 3 ini sudah beda segmen. Tapi karena kita lewatkan VXLAN tadi, maka MAC address-nya bisa di-encap ke dalam VXLAN walaupun melalui jaringan IP layer 3, teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman percobaan saya menggunakan VXLAN di router OS versi 7 Mikrotik. Memang sebenarnya fitur ini lebih banyak digunakan di teknologi data center. Karena kalau data center yang udah gede ya terutama, mungkin tenannya banyak ya. Dimana mungkin tenan satu raknya tidak selalu bersebelahan. Misalnya ada di rak nomor 1 sama rak nomor 300 misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin ada beberapa kebutuhan di mana antar raknya ini atau antar router, switch atau server di dalamnya itu membutuhkan jaringan satu segmen. Ya, pilihannya sebenarnya kita bisa menggunakan VLAN, tapi di beberapa data center yang sudah sangat besar, mungkin VLAN dengan ID maksimum 4000 sekian itu masih kurang. Sehingga dengan adanya VXLAN ini kita bisa menggunakan atau kita bisa meng-create jaringan layer 2 di atas layer 3 yang lebih banyak lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen mencoba VXLAN ini, jangan lupa upgrade Mikrotiknya ke versi 7, bisa 7 awal atau mungkin 7.19 sampai saat ini yang stable ya. Dan kalau mungkin teman-teman belum memiliki router Mikrotik, langsung aja kunjungi digitribe.com. Atau mungkin juga cari aja di marketplace sayang teman-teman dengan nama toko Citra Web, karena kita menyediakan Mikrotik
berbagai tipe, dari tipe yang digunakan untuk rumahan, SOHO, ataupun sampai di enterprise data center. Memang nanti VXLAN ini punya beberapa keunggulan lagi, terutama kalau teman-teman menggunakan router yang sudah menggunakan layer 3 hardware offload. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas video selanjutnya ya teman-teman ya, karena pembahasannya masih cukup panjang sebenarnya ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini tentang VXLAN yang simple gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share video ini juga ke pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Cek gerok. Asik. Ki balik ini sini ya. Operasi VXLAN di Mikrotik, tonton video tutorial sekelap. Tak sekawal nih ini ya. Penggolan lab terakhir gue keserimpet di tutorial Citra Web. Kok Citra Web tuh? Mikrotik ya. Untuk bisa membawa banyak service atau banyak segmen ID.